Dulu emang gue salah satu aktor di Ganteng Tapi Aneh yang sekarang jadi aktor. Iya, maksudnya aktor di dalam situnya lah. Oh iya. Karena emang banyak juga tuh videonya nggak ada gua gitu loh. Gimana ya mas ya? Kalau diceritain, dulu emang gua aktif banget di Ganteng Tapi Aneh itu. Gua bersama abang pas gua. Nah di situ gua dari kelas 1 Aliyah, kelas 1 SMA. Halo para penonton dan selamat datang kembali di Osam, obrolan santai ala Mas Dika. Oke guys, di sini kita bersama Mas Andre. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah apik. Gua dengar-dengar lu lulusan pesantren. Gimana tuh? Iya betul. Gue sendiri alumni pesantren di Pondok Pesantren Miftul Ulum yang ada di tengah kota. Gitu. Setahu gua nih ya, dari pesantren Miftul Ulum itu gua dengar-dengar ada seorang konten kreator gitu. Waduh. Namanya apa ya? Mas Jangkung, itu siapa ya? Aduh, gimana ya? Mas Jangkung emang konten gua. Oh, emang lu. channel gua, iya. Iya, Jadi- belum seberapa sih, Mas. Ya, kata-kata Mas Jangkung itu terinspirasi dari mana itu? Pertama, maksudnya awalnya Mas Jangkung gitu ya? Iya. Awalnya Mas Jangkung pertama mulai otak-otak itu dari ada sahabat gua sama kayak Mario, Kava. Tapi lebih awalnya lagi sama Mario. Karena pas lagi tidur itu, kita mau tidur nih. Kan di pesantren kan tidur bareng-bareng. Tengah malam itu Mario ngomong ke gua, "Mas, apa iya nih kita nggak ada ide-ide selama kita pesantren ini?" Nah itu dia Yong, karena gue magi Mario itu Yong. Nah itu dia Yong, emang sih gue pengen banget Yong, pengen bikin fitgram gitu, video Instagram. Mumpung kita keadaannya lagi ramai begini, terus kita sehari-harian kita bareng-bareng gitu loh. Ya terusnya kata Mas Jangkung ini nggak hari itu juga, kita lihat-lihat video-video orang lain kayak tetangga gitu-gitulah. Karena awalnya gue emang dipanggil Mas Andre kan, dari keluarga gue, bokap gue orang Jawa, gue dipanggil Mas Andre. Nah Mario ini mau banget namanya ke gue gitu loh. Mas Jangkung itu ya kata dari jangkungnya karena gue tinggi gitu, makanya gue dipanggil Mas Jangkung. Nah dibuat channel lah Mas Jangkung gitu. Berarti dari Mas Jangkung itu yang diangkat itu pendirian diri lu sendiri apa satu tim itu? Awalnya kan tadi gue bilang, Marionya bilang ke gue, "Mas lu kan tinggi nih, gimana kalau namanya Mas Jangkung?" Jangkung itu kan tinggi, itu ke gue banget gitu loh. Dari Iya. IG tersebut. Uh, Boleh lah blok-blokan, udah berapa followers? Waduh, gimana nih ya? Ya belum apa-apa sih mas, kita baru punya 300-an followers. Berarti lu udah terkenal banget dong itu di pondok. Waduh, kalau dibilang terkenal di pondok ya pastinya banyak yang kenal gue, Mas Andre ya kan. Orangnya gila, humoris, apa gimana segala macam. Ya gue sih terserah lah lu memandang gue gimana orangnya gitu. Karena gue apa mas, selama gue di pondok itu gue susah mas untuk marah orangnya gitu. Banyak teman-teman gue yang kayak gampang baper, gampang emosi gitu. Itu selalu gue yang nengahin. Maksudnya nengahin tuh ya udahlah. Apalagi sama adik kelas gitu kan, kita selalu ada aja lah di organisasi pesantren gue. Udahlah nggak usah emosian gitu-gitu. Kayak gitu. Kalau dari Mas Jangkung nih sama tim, Uh-uh. itu kan otomatis kan jadwal pondok kan padat nih. Iya. Itu bagaimana cara mencari celah waktu Nah. untuk membuat konten? Sebenarnya ini sih mas yang bikin gue beban di pesantren tuh. Pertama, gue selalu jujur sama Mario ini lagi. Yong, kita ini kayak nggak bermanfaat ya di pondok gitu. Gue sering banget ngobrol kayak gini. Nah Mario tuh selalu ngomong ke gue, "Iya mas, di setiap dosaku tuh ada nama kamu," katanya. Itu Mario tuh yang ngomong. Sumpah, kita pelajaran sulit, segala macam sulit. Organisasi di pondok kita nggak selalu ikutin mas. Kita orang males. Makanya gue punya ide bikin fitgram ini. Ya masa iya sih gue nggak bisa. Maria juga bilang, "Masa sih mas kita nggak bisa?" Karena gue diriin itu mas Jangkung. Dan akhirnya ya udah jalanin aja. Berarti awal niatnya itu gara-gara malas. Males. Kedua waktu mas. Waktu. Nah karena di pondok itu kita nih ready, kamera ready, tripod ready. Ya kamera kita ecek-ecek lah mas gitu ya kan. Ya. Ready.
tempat apalagi ya kan di pondok, cuman waktunya mas. Kadang kita sendiri nih udah mateng bikin video, ntar mohon maaf nih mas, kayak guru-guru kita bilang ke kita udah bubar, udah bubar, ada yang nggak senang juga gitu. Ya gue selalu kayak ya udahlah, berarti kita salah gitu ya kan, salah. Ya pokoknya itu mas, kita udah bikin banyak nih buat bikin video, maksudnya ide-ide banyak, tapi karena waktunya kita nggak tepat, mungkin nggak bikin senang guru-guru kita di pondok gitu. Mungkin ada beberapa guru yang senang dengan aktivitas kita, ada juga gitu. Ya pokoknya kendalanya waktu, dari dulu jadi waktu mas. Sebenarnya kita udah banyak ngepost video, cuma gara-gara waktu aja gitu loh. Waktu ngedit, Ustadz ada yang nggak senang, guru-guru kita tuh ada yang nggak senang kalau kita mainin laptop gitu kan, karena ngedit kan nggak butuh waktu cepat gitu mas. Gitu. Berarti kalau dari rekan tim nih, pas seandainya bikin konten, itu melanggar peraturan-peraturan yang ada di pondok apa enggak? Seperti tadi gue bilang tuh, kayak ada beberapa guru gue yang seneng sama aktivitas gue gitu. Ya diizinin. Karena apa? Setiap gue mau bikin konten tuh gue selalu izin mas sama guru gue, kayak saya mau bikin video buat ini buat ini. Karena di gue tugas dari sekolah bikin video, itu izin boleh. Cuman kadang mohon maaf nih, gurunya kayak ya ngebatasin banget waktunya, sedangkan prosesnya itu butuh waktu lama gitu loh. Ya di situ aja sih yang bikin sulitnya gitu. Dibolehin mah dibolehin pasti dibolehin. Cuman waktunya tuh dipersingkat gitu loh. Emang sayang sih emang kalau di pondok. Iya. Tapi kan kalau misalnya kita bawa kamera, laptop, apakah emang pas pemeriksaan pondok itu lolos apa gimana? Kalau kayak laptop diwajarin mas, karena pikiran guru-guru kami itu ya buat tugas gitu. Kadang-kadang yang buat salah kan kita juga, buat main game gitu. Gue pernah ngerasain, maksudnya gue salah lah di situ, diizinin bawa laptop, bawa kamera, tapi gue memakai waktunya kurang tepat. Karena kan gue di pondok itu suka, kalau malam nih, udah malam, udah rebahan itu, gue suka ngeliat kamera, isinya anak-anak pada nyanyi, video-video kita, aktivitas gitu. Gue suka ngeliat kayak gitu. Kadang guru juga ada nggak senang, main ambil gitu, nanti ambil sama saya gitu lah. Ya kita juga sih sebenarnya yang salah, nggak tepat mainin waktunya gitu. Kan itu kan pandangan dari Ustadz. Kalau misalnya pandangan dari teman-teman di pondok, dari abang kelas atau adik kelas, itu seperti apa? Mas Jangkung berdiri, maksudnya Mas Jangkung muncul dari ide-ide kita itu kita kelas 3. Jadi kita udah gak punya lagi abang kelas. Cuman alhamdulillahnya kita disupport sama alumni pondoknya, karena mereka tahu kita bikin konten, bikin aktivitas yang positif gitu. Alhamdulillah ada beberapa alumni yang support Mas Jangkung gitu. Makanya maksudnya suka ngenes lah kalau dapat WA atau DM ke Mas Jangkung, kapan nih Mas Jangkung ngepost video lagi gitu. Itu suka, ya Allah, berarti ada nih yang nungguin Mas Jangkung. Masa gua ngecewain gitu. Ya termasuk gue lah, kan gue setiap ngeliat IG Mas Jangkung, kok nggak ngepost terus di komentar banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nggak cuma 1-2 orang yang Iya. nagih. Iya. Ibaratnya kan kalau bisa kita udah terjadi konten kreator, otomatis kita harus memuaskan para penonton kita lah. Itu dia. Bahkan gue sempat berpikir, ya Allah, followers udah begini, masa iya sih gue ngecewain followers gue gitu. Bahkan ada mas yang nge-DM, mohon maaf nih, mas, ya percuma dong gue nge-follow, nggak ada manfaatnya juga, mana nggak ngepost lagi video itu juga ada. Aduh, gue selalu bilang, maaf ya, emang waktunya yang nggak memungkinkan begitu aja. Nih, setahu gua nih, sebelum Mas Jangkung itu di MTS itu lu kayaknya udah pernah bikin dari YouTube. Kalau nggak salah channelnya itu Ganteng Tapi Aneh. Nah, YouTube itu dikemanain? Ya? Di kedalaman nih nanya nih mas. Yang mau tahu aja, soalnya dulu pas di MTS, karena saya dulu di Miftaul Ulum, terus ada sesuatu pindah. Terus saya ngeliat tuh di pondok saya sono, saya main warnet lah, ngeliat YouTube GTA Ganteng Tapi Aneh. Pas lihat, lah ini Andre. Nah, gue support tuh dari situ. Lah, kok channel itu nggak berkembang lagi sampai sekarang? Itu pertanyaan. Bahkan udah ganti nama. Kenapa ganti namanya itu? Udah kurang tahu nih mas. Dulu emang gue salah satu aktor di Ganteng Tapi Aneh yang sekarang jadi aktor. Iya, maksudnya aktor di dalam situnya lah. Oh, iya. Karena emang banyak juga tuh videonya nggak ada gua gitu loh. Gimana ya mas ya? Kalau diceritain, dulu emang gua aktif banget di Ganteng Tapi Aneh itu.
gue bersama abang kelas gue. Nah di situ gue dari kelas 1 aliyah, kelas 1 SMA. Ada yang ngajakin gue, ayo bikin channel YouTube gitu. Tanpa ngomongin buat channel Instagram, langsung ke YouTube. Ya gue pikir, ayo, karena gue juga suka ya kan. Gue suka buat acting gitu-gitu, gue suka. Habis itu udah kelas 1, kelas 2 semangat. Gue sampai bikin baju mas. Tulisannya di sini I love YouTube, di belakangnya ganteng tapi aneh, ganteng tapi aneh gitulah. Di kaos gue di warna hitam. Gue juga sempat dagang di pondok, dagang makanan. Itu buat ngejalanin bikin baju, kalau nggak salah. Iya, bikin baju. Gue bertiga. Di situ ada gue, Mahmud Zaki sama Lutfan Upang. Nah itu ya, itu kawan gue banget mas di situ. Pertama ya yang bikin pecahnya ganteng tapi aneh itu kayaknya karena gue juga sih mas. Pas gue kelas 3 mereka udah lulus itu kan kita kayak hilang kontak. Sebenarnya Instagram juga follow-followan gitu, tapi guanya lah yang gue masih di pondok gitu loh. Dan yang bikin gue shocknya lagi, pas gue lulus nih sekarang, jangan bilang lulus corona. Dan sama kita satu angkatan. Iya, itu dia. Gue ngeliat beberapa teman gue yang ngepost video, ternyata ganteng tapi aneh ganti nama, itu dia. Ganti nama jadi apa? Gue lupa mas, nggak ingat gue. Zef kalau nggak salah, Zef, Z-E-F. Ya, kalau nggak salah itu. Di saat setelah ganti nama itu ada kontak nggak mau bikin lanjut YouTube lagi apa gimana gitu, bikin Instagram? Kalau buat ke ganteng tapi aneh yang Zef ini sekarang, Iya. ya gue rasa sih cukup mas. Karena di situ juga gue salah, gue jadi ya gimana mas? Mereka juga fokus sama kuliahnya gitu. Gue jadi hilang seperti biasanya kita gimana gitu. Gue di sini ya berdoa aja buat mereka. Semoga sukses terus. Ya mungkin udah nggak lagi sama gue, tapi nanti suatu saat kita bakalan kayak ini bareng, apa namanya? Collab ya gitu. Ya sukses terus aja buat channel YouTube Zef. Ya gitu aja. Dari rekan tim Mas Jangkung ada nggak niatan untuk lanjut ke YouTube? Wah, itu mahal banget mas, itu keinginan kita juga. Maksudnya makanya gue bilang dari awal itu kita bikin channel Instagram dulu nih buat Fitgram, karena yang gue pelajarin itu dari mereka orang-orang yang sukses maksudnya dalam sosial media itu karena dari Instagram gitu yang gue pikirin. Sama lagi kalau gue ngomong ke Kafa kan, Kaf bener nih Kaf, kayaknya kita harus mulai dari Instagram dulu kayak gitu. Nantilah YouTube mah setelah berkembang di Instagram baru kita melangkah ke YouTube gitu. Kemarin juga bilang gitu, yaudah ya mas, kita ke Instagram aja dulu gitu. Nanti udah puas di Instagram, dikit-dikit lah kita bikin channel YouTube. Insya Allah sih nggak lama lagi bikin channel YouTube. Iya, followers Mas Jangkung juga belum seberapa mas, nggak kayak Mas Dika kan gitu, ya kan? Ya, baru dikit itu. Nih kan kalau bisa kita mau beralih ke YouTube, otomatis kan dari Instagram kita harus punya target berapa followers kita pindah ke YouTube. Itu kira-kira berapa followers? Tapi gimana mas? Sempat juga dibicara ini di WA, kita kan punya grup WA juga. Di grup WA tuh kita udah pengen banget bikin channel YouTube. Mau berapapun followersnya secepatnya gitu. Tapi kalau gue pikir apa nggak nanti aja deh kalau udah kayak mas nih, kayak ada yang minta endorse gitu ya kan. Belum ada. Belum ada. Masalah itu. Gue pikir udah ada kan, maksudnya kayak udah menghasilkan kali ya, baru kita beranjak ke YouTube gitu. Ya tapi perlahan-lahan gitu kan. Ya, pokoknya pengennya sih secepatnya bikin channel YouTube. Iya. Ini kan Mas Jangkung sayang banget nih udah lulus tapi belum upload. Kira-kira Iya. mau ngupload kapan lagi? Nih secepatnya. Semoga, gue selalu berdoa mas, semoga COVID-19 ini cepat-cepat pulih, bumi kita cepat pulih ya kan. Karena apa mas? Gue selalu bilang ke teman-teman Mas Jangkung, kayak ke Kafa, Mario, Aldo, ya udahlah nanti aja kita bikin kontennya gitu. Kan mereka juga semua kan nggak kayak sebebas gue mas. Masa sebebas gue tuh kayak gue selalu izin ke nyokap gue kalau gue mau kemana keadaan COVID ini. Mas hati-hati pakai masker segala macam itu gue selalu izin. Sedangkan teman-teman gue mas kayak Kafa, Mario gitu, dia tuh orang tuanya jangan keluar dulu. Gue selalu ngertiin. Makanya gue selalu bilang di WA, Kaf, udahlah nggak usah keluar dulu. Mas gue pengen banget mas, ayolah kita sabar, nurut dulu kata orang tua. Gue selalu bilang kayak gitu.
nanti kalau udah pulih bumi kita juga kita bakal ketemu kok gitu, bikin konten lah sepuas-puasnya lah gitu misalnya. Gue selalu bilang kayak gitu. Berarti kendalanya itu emang karena wabah penyakit ini ya? Iya, makanya semoga cepet pulih aja dah bumi kita. Sangat disayangkan. Mm-mm. Kalau emang tidak bisa, ya saya pribadi nih ya, gue pribadi nih bikin konten ya udah gue paranin temen gue yang mau bikin collab, gue paranin ke rumahnya, gue bikin di situ. Kan anjuran kan di rumah aja, bukan di rumah sendiri. Iya, kayak ini yang di rumah aja ya. Iya. Di rumah mertua sih. Nih, gue mau nanya sama lu. Lu Kenapa? haus nggak? Namanya saya. Minum dulu. Boleh. Oke, dari rekan kru Mas Jangkung, kira-kira itu berapa orang? Kru, tim. Sorry nih mas, kita nyebutnya bukan kru, kita nyebutnya tim. Oh. Karena kalau tim itu kita kerjasama gitu kan. Di dalam Mas Jangkung, tim kita ada gua, Mario, Andi, sama Kapa. Mungkin ada beberapa yang orang selalu bantuin kita, kayak Anang Wicaksono itu, terus Ahmad Al-Hafiz, Aldo Wilson tuh bantuin selalu. Maksudnya kalau gua minta tolong yuk ramein, bantuin, itu mereka insya Allah selalu ada gitu. Berarti kalau misalnya dari rekan tim sendiri, berarti tidak ada bayar-membayar gitu ya? Iya, kita kerjasama aja lah gitu intinya. Berarti itu yang misalnya yang masuk frame nih, itu yang mau, yang enggak. Iya gitu Berarti mas. tanpa paksaan. Tanpa paksaan, tapi yang alhamdulillahnya Mereka- kita nemuin kayak Kava, terus yang suka nongeng kayak Ahmad Al-Hafiz, Aldo, itu mereka selalu mau gitu. Senang juga lah sama apa yang gue bikin, mereka juga senang. Makanya alhamdulillah banget ketemu mereka gitu. Oke, dari Mas Jangkung nih. Di saat Mas Jangkung berkreasi, Iya, kan Mas Jangkung punya cewek nggak? gue sendiri nih. Iya. Punya kali ya. Bisa punya atau Aduh, tidak? nanyanya serem banget nih. Punya kali ya? Punya. Punya. Bener punya nih. Nih kalau misalnya punya dari Mas Jangkung sendiri, Sorry mas, deket banget. Iya. dan saat di pondok Enggak, nih udah lulus. dia udah lulus. Iya. Itu dibolehin sama Ustadz apa gimana? Oh, enggak mas, kalau di pondok nggak ada yang boleh main pacaran. Gitu. Bahkan sampai ketahuan pacarannya di botak. Berarti Iya. berarti anda sendiri berarti diam-diam. Iya, dulu sempat lah pacaran. Tapi sekarang lulus ketemu lagi nih. Gitu. Di saat berkreasi nih, bikin konten, anda anda mikirin nggak cewek anda kayak gimana, kayak takut misal nggak dihubungin gara-gara konten, jadi dia hilang gitu. Dulu gue sempet deket mas sama kakak kelas. Siapa tuh? Ada, Siapa? aduh, nggak usah sebut merek kali ya. Sebut dong. Sekarang, mas nggak usah mas. Nah, kita santai ini. Iya mungkin ditonton juga. Ngapa nonton? Gue sempet dulu, sekarang dia udah jadi mantan gue gitu. Dia kakak kelas gue. Terakhir kelas 3 kemarin kita sama-sama pergi. Iya, kita sama-sama pergi. Dan pada akhirnya gue lulus, ternyata ada yang lebih sayang sama gue mas. Iya. Nggak usah sebut merek juga ya. Iya. Iya. Dan akhirnya gue juga udah makan open hati lagi sama yang sekarang nih. Gitu. Kacau nih nanya nih. Nih, pernah nggak sih nih? Kan kalian tim nih. Saat satu tim beda pendapat, kalian pernah ada konflik, berantem, terus akhirnya pisah apa gimana? Paham. Disebut konflik sih nggak pernah mas. Karena kita sendiri kan butuh kritikan dari seseorang, butuh kritikan dari mereka lah gitu. Kita selalu ada penengahnya, dan itu selalu gua. Enaknya dia gimana, misalnya ada si Kava ketemu Mario, beda pendapat gitu kan mas. Gue selalu nyari tengahnya. Ternyata ya dari lu oke nih, bagus nih, tapi yang di sini jangan ya. Kalau lu kayaknya ini jangan nih, bagusnya ini ya nih, gitu mas gitu. Ya sama kayak gue sama Kava lagi punya pendapat yang beda, terus Mario datang, kayaknya kalau lu enggak deh mas, kalau lu bagusnya pas di sininya aja nih. Kalau lu juga Kap, lu yang ininya nggak usah nih, tapi yang ini pakai. Jadi ya gitulah. Nih Dari konflik. di antara kan tim ada 5 kan ya? Iya. Ada 5 di antara 4. Hmm. Di antara berempat itu siapa yang paling keras kepala? Yang paling keras kepala, kayaknya gue sendiri deh mas. Karena
keras kepalanya gue tuh kayak bagusan ini tau bisa dibilang egois kali ya. Egois ya gue ya. Terus ya mereka selalu ngikutin gue jadinya gitu. Tapi bagus sih kalau kayak gue lu sendiri nih, membuat para penonton ini tertawa. Soalnya kan apa-apa yang di pikiran lu selalu lucu. Ya elah. Soalnya gue tahu kenal lu lama. Iya, Mas Dika ini emang wah dia kacau sih. Udah jangan dibuka. Enggak, makanya dia best friend juga. Best friend banget deh. Dari SMP. Ya Mas. Iya. Gila bareng, kita bareng gila bareng. Oke. Kemarin gue sempat bikin posan Q&A.